Kita tahu bahwa tantangan ke depan tidak semakin gampang, tidak semakin mudah, tapi penuh dengan ketidakpastian. Dulunya ketidakpastian itu karena disrupsi teknologi, karena revolusi industri 4.0, tetapi ini ditambah lagi dengan pandemi, tambah lagi dengan perang di Ukraina. Sehingga apa? Ketidakpastian global yang itu juga merembet kepada ketidakpastian negara-negara dimanapun di dunia ini menjadi semakin meningkat. Yang dulu tidak pernah kita hitung, sekarang muncul semuanya problem-problem itu. Kelangkaan kontainer, dulu normal sekali, semua negara mau kirim apapun, logistiknya bisa, kontainernya cukup. Tapi sekarang terganggu semuanya, karena perdagangan yang tidak seimbang di antara negara-negara yang ada. Sehingga harga kontainer naik. Kalau harga kontainer naik, freight cost-nya naik, artinya apa? Harga barangnya juga akan ikut naik. Kalau harganya naik, berarti apa? Konsumen akan membeli lebih mahal dari biasanya. Hati-hati dengan ini. Baru urusan kontainer yang langka. Yang kedua, juga yang tidak kita juga muncul, kelangkaan pangan. Di beberapa negara sudah terjadi, dan di semua negara sekarang ini yang namanya food price, harganya semuanya naik. Beberapa negara besar sudah di atas 30%. Hati-hati dengan ini. Dengan yang namanya urusan pangan. Masih tambah lagi yang ketiga, kenaikan inflasi. Apa yang terjadi kalau inflasi itu naik? Artinya harga-harga semuanya naik. Artinya apa? Beban masyarakat dalam keinginan untuk membeli barang itu juga semakin naik, tinggi. Di semua negara sekarang ini. Hati-hati, di Amerika tuh nggak pernah yang namanya inflasi itu lebih dari 1%. Sekarang sudah di atas 7%. Di beberapa negara malah sudah ada yang sudah di atas 50%, di atas 30%. Jangan dianggap enteng hal seperti ini. Artinya apa? Masyarakat keinginan untuk membeli itu harus membayar harga yang lebih tinggi. Inilah tantangan ketidakpastian yang muncul. Yang keempat, kelangkaan energi. Sudah dulu sebelum perang sudah harganya naik karena kelangkaan, ditambah perang naik lagi. Sekarang harga per barel sudah di atas 100 US dollar. Yang sebelumnya hanya 50-60. Semua negara sekarang ini yang namanya harga BBM naik semuanya, LPG naik semuanya. Hati-hati dengan ini. Hati-hati dengan ini, kenaikan. Karena semuanya naik, yang terjadi, yang kelima, yang terjadi adalah kenaikan harga produsen. Pabrik mau memproduksi sesuatu, dia beli bahan baku, harganya naik. Dia mau beli bahan pembantu, harganya naik. Dia mau beli BBM, harganya naik. Artinya apa? Ongkos produksi naik. Terus harga di pabriknya menjadi jauh lebih tinggi. Terus dikirim ke pasar, berarti harga konsumennya juga nanti akan naik. Ini efek berantainya seperti itu. Supaya kita ngerti betapa ketidakpastian itu menimbulkan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Oleh sebab itu kerja sekarang tidak bisa kerja makro aja, nggak mungkin. Nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah.
semuanya, kerja makro, kerja mikro. Makronya tahu, mikronya juga harus dikerjakan di lapangan. Oleh sebab itu, kita sekarang dalam posisi seperti ini harus mentransformasi ekonomi kita. Jangan sampai tumpuan kita kepada pertumbuhan kita ini 56–58% itu bertumpu kepada konsumsi. Hati-hati. 56–58% bertumpu pada yang namanya konsumsi. Ini yang mau kita transformasi. Transformasi ekonomi itu artinya kita akan merubah dari konsumsi menjadi produksi. Yang tumpuan fondasinya konsumsi menjadi produksi. Artinya lagi apa? Kita harus melakukan hilirisasi industri. Kita harus melakukan yang namanya industrialisasi. Artinya, yang sejak zaman VOC 400 tahun yang lalu kita mengirim bahan-bahan mentah, yang kita kirim bahan mentah sampai sekarang bahan mentah itu yang harus kita stop. Stop. Nggak bisa lagi, kita nggak dapat apa-apa. Ya, kita dapat uang dari penjualan bahan mentah. Baik itu nikel, baik itu tembaga, baik itu bahan-bahan pertanian, komoditas perkebunan. Enggak, kita nggak dapat apa-apa. Kita harus mendapatkan nilai tambah. Kita harus mendapatkan added value. Sebab itu, 2020 saya sudah sampaikan stop nikel. Nggak boleh ekspor lagi nikel. Nikel ore, bahan mentah nikel enggak. Stop. Kiriman harus minimal setengah jadi. Kemudian nanti berikutnya harus barang jadi. Sehingga nilai tambah itu ada di sini. Nilai tambah itu apa? Terbuka lapangan pekerjaan yang gede di Indonesia. Pajaknya bayar di Indonesia. Biaya keluar bayar di Indonesia. PPN, pajak pertambahan nilai bayar di Indonesia. PNBP, penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, ada di Indonesia. Dapat semua kita di sini. Kita sudah 400 tahun lebih. Kita tidak memiliki keberanian untuk melangkah ke sana. Ini yang namanya transformasi ekonomi. Nikel dulu, oke. Meskipun kita ini masih dibawa ke WTO, ke World Trade Organization, digugat oleh Uni Eropa, nggak apa-apa. Kalau kita tidak berani mencoba seperti itu, tidak berani melakukan seperti itu, sampai kapanpun yang kita kirim hanya bahan mentah dan kita nggak dapat apa-apa. Dulu booming minyak mentah, kita kirim. Minyak sekarang udah. Kayu kita kirim, gelondongan. Nah, dan komoditas-komoditas pertanian perkebunan. Tidak. Oleh sebab itu, saya minta Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau ada yang namanya industri, entah itu industri nikel, industri batu bara, industri tembaga, industri emas, jaga mereka. Karena nilai tambahnya nanti ada di situ. Itu tugas kita bersama. Kalau sudah stop nikel 2020 tahun ini, nanti akan kita stop lagi. Stop boksit. Boksit harus menjadi alumina. Boksit stop, tahun depan stop tembaga. Tembaga nanti campur dengan nikel bisa menjadi lithium baterai, bisa menjadi sodium ion, bisa menjadi barang-barang yang setengah jadi maupun barang jadi. Sehingga sekali lagi nilai tambah itu ada di dalam negeri. Inilah yang kita maksud dengan transformasi ekonomi.